Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sukmawinanda dengan NIM 1822497354. Di sini saya menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Perjalanan demokrasi Indonesia perlu dipahamin bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan, berarti dari segi prosedural pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and the balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Hal yang paling mendasar adalah membenahi berbagai kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibandingkan batang tubuh Undang-Undang 1945 yang asli. Masyarakat mengharapkan pemerintah yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya, serta menjauhkan diri dari kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu. Namun demikian, dalam relatif harapan-harapan tersebut belum berwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik beradaptasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan, nyaris seperti masa Orde Baru. Sementara sirkulasi elit nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku mendasar. Karena Undang-Undang 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka secara normatif demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsipnya demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut. 1. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang baik sebagai domain penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. 2. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas sebagai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin kerakyatan, dan nilai keadilan. Sangat mendukung demokrasi. Nilai Pancasila menantang sistem otoriter atau koordinator. 4. Masa perkembangan demokrasi Indonesia. 1. Masa
pertama Republik Indonesia 1945-1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peneran parlemen dan partai-partai, dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. 2. Masa Republik Indonesia 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional secara formal, merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. 3. Masa Republik Indonesia 1965-1968, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. 4. Masa Republik Indonesia 1968 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.